Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Seno TV. Kali ini Seno TV akan membahas tentang masa dewasa Nabi Muhammad SAW. Pernikahan Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW lahir di kota Mekah, sebuah daerah di bagian tengah Jazirah Arab yang merupakan salah satu tempat paling terbelakang pada saat itu. Terlahir dalam suasana masyarakat jahiliyah, Nabi Muhammad SAW dikenal memiliki sifat yang berbeda dengan orang-orang di sekitarnya. Beliau dijuluki Al-Amin, yang berarti orang yang dapat dipercaya, karena beliau memang dikenal sebagai orang yang sangat jujur di kalangan masyarakat Mekah pada saat itu. Kejujuran dan kesederhanaannya membuat seorang janda saudagar bernama Khadijah mempercayakan barang dagangannya kepada Nabi Muhammad SAW. Seiring dengan berjalannya waktu, Khadijah dan Nabi Muhammad SAW pun menikah. Pada saat itu Khadijah berumur 40 tahun, sedangkan Nabi Muhammad SAW baru berusia 25 tahun. Selama Nabi Muhammad SAW berdagang bersama pamannya, Nabi Muhammad SAW banyak mendapatkan ilmu dalam berniaga. Sifatnya yang jujur dan mulia menjadikan orang lain percaya dan mengajak untuk bekerja sama dalam berdagang. Salah satu orang yang simpati adalah Siti Khadijah, seorang saudagar kaya di kota Mekah saat itu. Khadijah menginginkan Nabi Muhammad SAW pada usia 25 tahun bekerja padanya dengan menjualkan barang-barang dagangannya ke Syam. Peristiwa tentang cara dagangnya Nabi Muhammad SAW itu diceritakan Maisyarah ke Khadijah. Lantas Khadijah tertarik dan mengutus Nufaisah binti Munya untuk menemui Nabi agar mau menikah dengan Khadijah. Setelah itu Nabi memusyawarahkan kepada pamannya dan disetujuinya. Akhirnya Khadijah menikah dengan Nabi Muhammad SAW dengan mas kawin 20 ekor unta muda. Dalam perkawinannya, Nabi dianugerahi 6 putra putri, yaitu Qasim, Abdullah, Zainab, Ruqayyah, Ummu Kulsum, dan Fatimahuz Zahra. Semua anak laki-laki Nabi Muhammad SAW wafat waktu masih kecil, dan anak perempuannya yang masih hidup sampai Nabi wafat adalah Fatimah. Kebijaksanaan Nabi Muhammad SAW. Pada usia 35 tahun sebelum kenabian, ada suatu peristiwa, yaitu Mekah dilanda banjir besar hingga meluap ke Baitul Haram. Dengan peristiwa itu, orang-orang Quraisy sepakat untuk memperbaiki Ka'bah, dan yang menjadi arsitek adalah orang Romawi yang bernama Bakum. Ketika pembangunan sudah sampai di bagian Hajar Aswad, mereka saling berselisih tentang siapa yang meletakkan Hajar Aswad di tempat semula. Dan perselisihan ini sampai 5 hari tanpa ada keputusan dan bahkan hampir terjadi pertumpahan darah. Akhirnya Abu Umayyah menawarkan jalan keluar. Siapa yang pertama kali masuk lewat pintu masjid, itulah orang yang memimpin peletakan Hajar Aswad. Semua pada sepakat dengan cara ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala menghendaki ternyata yang pertama kali masuk pintu masjid adalah Rasulullah SAW. Maka yang berhak memimpin dalam peletakan Hajar Aswad adalah Rasulullah SAW. Orang-orang Quraisy berkumpul untuk meletakkan Hajar Aswad. Rasulullah SAW meminta sehelai selendang dan pemuka-pemuka kabilah supaya memegang ujung-ujung selendang, lalu mengangkatnya bersama-sama. Setelah mendekati tempatnya, Nabi mengambil Hajar Aswad dan meletakkannya ke tempat semula. Akhirnya legalah semua. Mereka pada berbisik dan menjuluki Al-Amin, yang artinya dapat dipercaya, kepada Nabi Muhammad SAW. Sifat-sifat Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW mempunyai kelebihan dibanding dengan manusia biasa. Beliau sebagai orang yang unggul, pandai terpelihara,
dari hal-hal yang buruk, perkataannya lembut, akhlaknya utama, sifatnya mulia, jujur, terjaga jiwanya, terpuji kebaikannya, paling baik amalnya, tepat janji, paling bisa dipercaya, sehingga mendapatkan julukan Al-Amin, dan beliau juga membawa bebannya sendiri, memberi kepada orang miskin, menjamu tamu, dan menolong siapapun yang hendak menegakkan kebenaran. Demikian secara singkat masa dewasa Nabi Muhammad SAW.